Saya support terhadap pernyataan Mahfud MD, ya, mantan Menko Polhukam, yang menyatakan bahwa jangan-jangan nanti persidangan Roy dan Tifa ini tidak akan menghadiri ijazah Jokowi dan tidak akan dibuktikan kebenaran asli atau tidaknya ijazah Jokowi itu. Yang ada adalah mengkriminalisasi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ini apa? Artinya Roy Suryo dan Dr. Tifa sangat kooperatif dalam hal ini. Maka wajar netizen pada marah ketika Roy Suryo dan Dr. Tifa ini ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Herman Kadil Channel. Jangan lupa subscribe, likes, dan komen. Pemirsa Herman Kadil Channel yang berbahagia, kali ini saya akan mengupas masalah kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa, yang mana pada hari Jumat yang lalu, ya, Dr. Tifa dan Roy Suryo sempat ditahan oleh Polda Metro Jaya. Nah, ini menjadi heboh di negeri ini, dan bahkan jutaan orang yang berkomen marah terhadap penahanan ini. Saya coba telik dari sisi KUHAP, ya. Artinya apa? Artinya apakah penahanan ini benar atau tidak? Wajar atau tidak? Pertama, kalau saya lihat dari pasal 112 KUHAP, artinya untuk penahanan seseorang sebagai tersangka itu harus melalui pemanggilan 2 kali berturut-turut. Nah, selama ini saya lihat Roy Suryo dan Dr. Tifa ini selalu kooperatif. Bahkan kewajiban dia mel yang setiap minggu itu selalu dia lakukan dan tidak pernah absen. Kalaupun dia absen, paling dia hanya jeda waktu saja. Seharusnya jam 10, dia sekitar jam 12 baru datang, dan itu pun dia memberitahukan terlebih dahulu kepada penyidik. Artinya apa? Artinya Roy Suryo dan Dr. Tifa sangat kooperatif dalam hal ini. Maka wajar netizen pada marah ketika Roy Suryo dan Dr. Tifa ini ditahan. Kenapa selama ini kedua tersangka ini selalu kooperatif dan selalu menaati aturan-aturan yang berlaku di Polda Metro Jaya itu? Yang kedua, yang jadi persoalan kita, ya, di dalam KUHAP, kalau untuk menahan seseorang itu di pasal 21 KUHAP itu ada pengecualiannya, yaitu apabila seseorang itu melarikan diri. Yang kedua, diduga akan menghilangkan barang bukti. Artinya apa? Kalau kita lihat dari syarat-syarat ini, suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa. Apalagi melarikan diri, apalagi menghilangkan barang bukti. Toh barang bukti yang sudah diambil dari Universitas Gadjah Mada itu, ya, dan dibawa ke Jakarta dan dilengkapi sebagai barang bukti. Nah, ini satu hal yang nggak mungkin bisa dikenakan pasal 21 itu. Artinya apa? Artinya penahanan terhadap Roy dan Dr. Tifa itu suatu hal yang tidak elok dari sisi penegakan hukum. Kebiasaan yang berlaku di kepolisian, ya, apabila dia
sejak awal itu sudah tidak ditahan, biasanya sampai akhir, ya sampai dia pelimpahan berkas itu juga tidak ditahan. Kenapa kok tiba-tiba ada penahanan yang begitu mendadak dan diambil jam 7 pagi lagi? Ini satu hal yang dipaksakan menurut saya dan tidak etis kalau menurut saya. Dan ini adalah pelanggaran terhadap KUHAP. Nah, alhamdulillah ya kemarin tanggal 21 ya? 22 jam 5 sore ketika berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan. Ini kalau menurut pandangan hukum saya, tindakan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini sudah sangat tepat dan benar. Kenapa? Karena penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sudah jelas melanggar KUHAP, ya, melanggar KUHAP pasal 112 dan melanggar pasal 21 juga. Karena di pasal 112 dan pasal 21 KUHAP itu jelas-jelas unsur-unsurnya tidak terpenuhi kepada Rosuryo dan Dr. Tifa ini. Artinya apa? Tindakan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benarlah. Dan ini tinggal pertarungannya ada di pengadilan. Saya dapat informasi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tim penuntut umumnya ternyata peradilan nanti akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalau saya pikir ini suatu hal yang wajar dan tepat. Karena apa? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sekarang sedang berbenah. Dan satu hal yang tidak mungkin kalau dilakukan di Peradilan Negeri Jakarta Selatan dengan massa yang begitu banyak nanti yang akan hadir, yang menonton, media. Sementara kondisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak sangat kondusif untuk mengadili perkara ini. Nah, saya artinya mendukung peradilan ini, persidangan ini nantinya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kenapa? Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah settle dan sangat bagus dan sangat siap untuk menerima persidangan ini. Pemirsa Herman Kadir Channel yang saya hormati, bahwa saya support terhadap pernyataan Mahfud MD, ya, mantan Menko Polhukam, yang menyatakan bahwa jangan-jangan nanti persidangan Roy dan Tifa ini tidak akan menghadiri ijazah Jokowi dan tidak akan dibuktikan kebenaran asli atau tidaknya ijazah Jokowi itu. Yang ada adalah mengkriminalisasi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Saya salut ucapan seorang pakar hukum dan mantan Menko Polhukam ini. Artinya apa? Mari kita buktikan nanti di peradilan. Kita menginginkan peradilan ini fair. Kita menginginkan peradilan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa ini adalah terbuka untuk umum dan sangat terbuka. Semua pengamat, politisi, semua bisa menilai peradilan ini fair atau tidak nantinya. Saya berharap saudara jaksa penuntut umum nantinya harus benar-benar bisa membuktikan ijazah Jokowi itu asli atau tidak dan diperlihatkan di hadapan pengadilan. Yang menurut saya supaya menjadi fair peradilan ini, supaya menjadi benar-benar terjadi penegakan hukum terhadap kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa ini. Jangan ada mengkriminalisasi, ya. Sebagaimana pendapat dari Mahfud MD tadi, jangan sampai ada mengkriminalisasi. Ya, tidak boleh. Ini negara hukum. Ini negara hukum, ya.
jelas di Undang-Undang 45 Indonesia adalah negara hukum, ya. Artinya apa? Hukum itu adalah panglima. Makanya saya berharap tidak lagi peradilan Roy Suryo dan Dr. Tibani ada intervensi dari mantan penguasa Joko Widodo. Dan ini berbahaya sekali untuk masa depan penegakan hukum di negeri ini. Demikianlah komentar saya untuk sementara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.